Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Fals, NIM 4151812028 dari Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ke-6 di mata kuliah itu pengantar cloud computing. Baik, saya mulai saja. Nah, di sini materi yang akan saya bahas yaitu tentang apa itu cloud computing, jenis-jenis layanan cloud, kemudian pro dan kontra cloud computing dari sisi keamanan. Nah, itu cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengolah data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Nah, berikut saya tampilkan cara kerja cloud computing. Nah, di sini ada mobile, database, network, tablet, server, laptop, dan juga smartphone. Nah, di sini semua terhubung dalam cloud computing di mana semuanya bisa mengakses. Nah, di sini untuk layanan cloud computing ada SaaS, ada PaaS, dan ada IaaS. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu software as a service atau SaaS. Sesuai namanya, layanan cloud computing jenis ini menyediakan dalam bentuk software atau perangkat lunak. Contohnya adalah Google Docs, Google Spreadsheet, serta Adobe Create Cloud. Pada praktiknya, Anda hanya menggunakan aplikasi tersebut tanpa perlu mengerti di mana secara fisik data disimpan atau bagaimana aplikasi dikelola. Hal-hal tersebut sudah termasuk dalam layanan yang diberikan oleh penyedia software as a service. Melalui SaaS, Anda dapat mengakses software dalam kurung aplikasi dengan mudah tanpa perlu menyediakan storage perangkat Anda khusus untuk menyimpan aplikasi tersebut. Penyediaan layanan juga akan menjamin ketersediaan dan realitas aplikasi miliknya. Dengan begitu, Anda bisa fokus dalam memaksimalkan penggunaan aplikasi tersebut. Nah, di sini saya kasih untuk contoh SaaS adalah Gmail, email, Facebook, Twitter, Dropbox, atau yang berbayar seperti Salesforce, Office 365, dan sebagainya. Baik, untuk layanan cloud computing selanjutnya itu adalah platform as a service atau PaaS. Layanan cloud computing jenis ini hadir dalam bentuk platform yang dapat Anda gunakan untuk membuat aplikasi. Jika dianalogikan, PaaS memungkinkan Anda untuk menyewa rumah dan berbagi lingkungan. Seperti itu network, database engine, sistem operasi, framework aplikasi, dan sebagainya. Untuk membantu berjalannya aplikasi yang Anda buat sebagai penyewa, Anda tidak perlu memikirkan pemeliharaan rumah tersebut karena penyedia layanan platform as a service lah yang akan melakukannya, sehingga Anda dapat fokus mengembangkan aplikasi yang Anda buat di rumah tersebut.
Contoh penyedia VAS ini adalah IBM Bluemix. Pada layanan tersebut, Anda dapat membuat aplikasi sendiri dengan berbagai fitur yang telah tersedia. Idealnya, fitur utama pada VAS adalah skalabilitas yang tinggi. Jadi, semakin banyak pengguna aplikasi Anda, penyedia VAS akan secara otomatis membantu aplikasi Anda untuk dapat melayani jumlah pengguna tersebut. Nah, contohnya adalah Windows Azure, Amazon Web Service, Google App Engine. Baik, yang ketiga untuk layanan cloud computing itu adalah Infrastructure as the Service atau IaaS. Pada IaaS, penyedia layanan akan memberikan sumber daya infrastruktur komputasi atau cloud computing yang lengkap, mulai dari server, jaringan, storage, hingga ruang data center. Sederhananya, ketika menggunakan IaaS, Anda sebenarnya sedang menyewa komputer virtual yang masih kosong. Setelah disewa, Anda bisa menambahkan komponen komputasi seperti CPU, RAM, storage, public IP, dan lain-lain untuk membangun komputer virtual yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Dengan menggunakan layanan IaaS, Anda tidak perlu membeli perangkat komputer fisik dan juga memikirkan pengelolaannya. Kabar baiknya lagi, IaaS memungkinkan Anda untuk melakukan konfigurasi komputer virtual tersebut secara mudah, cepat, dan praktis. Misalnya, jika komputer virtual menampung data lebih dari kapasitas yang tersedia, Anda bisa menambahkan RAM dan storage dengan cepat. Contoh IaaS adalah Amazon EC2, Rackspace Cloud. Nah, sekarang saya jelaskan ada pro dan kontra cloud computing dari sisi keamanan. Pro cloud computing dari sisi keamanan itu tidak perlu beli atau install aplikasi, tidak perlu khawatir ledakan data, bisa bekerja dengan komputer manapun. Kontra cloud computing di sisi keamanan itu keamanan data tidak terjamin, tidak menjamin server selalu stabil. Baik, sekian, terima kasih presentasi saya pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.